Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Ririn di sini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, jadi Ustazah mengingatkan untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan dimanapun anak-anak semua berada. Kemudian kita rajin menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Dan yang ketiga adalah saling menjaga jarak minimal 1 meter dengan teman-teman yang lain jika dalam sedang berkumpul atau dalam sebuah forum. Oke, untuk mata pelajaran fisika yang pertama kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pengukuran, tujuan pembelajaran ini tuh sebenarnya apa sih kan gitu. Jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah supaya anak-anak itu dapat menentukan dan anak-anak dapat menentukan pembacaan dan penggunaan alat ukur dengan baik dan benar. Jadi pengukuran itu apa, kemudian alat ukurnya itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan saja ke materi berikut ini. Oke, mapel pertama kita adalah tentang pengukuran. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran itu kan gitu. Dilihat dulu untuk animasinya. Kalau misalkan kita mengukur terus nggak ada alat bantunya, kira-kira gimana? Maka akan kesusahan, ya kan? Tapi ketika kita ada alat ukurnya, maka akan lebih mudah dan lebih presisi hasil yang akan didapat. Jadi kesimpulannya, mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan tertentu. Besaran sendiri itu apa? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi yang dapat diukur dengan angka itu namanya besaran. Kalau alat ukur itu sendiri, sesuatu yang digunakan untuk mengukur sebuah besaran. Oke, next kita lanjut ke mengukur besaran panjang. Lanjut kita ke mengukur besaran panjang dengan Mr. Metric. Apa itu Mr. Metric? Nah, bahasa gampangnya adalah penggaris gitu kan ya. Nah, kalau penggaris kita kan paling ya cuman dapat mengukur ya kisaran 100 sentian atau 1 meteran kan gitu. Nah, tapi hal yang penting di pengukuran mistar ini adalah kalau mengukur itu harus sudut pengamatannya harus tegak lurus dengan objek. Kenapa demikian? Nanti kita lihat di animasinya. Oke, animasi yang pertama kita lihat. Kalau misalkan kamu menaruh benda, tapi ujung bendanya itu yang pertama ada yang titik A ini ada di angka 1. Ya, angka 1 ini. Kemudian titik yang kedua itu ada di 3,5 kan gitu. Tapi di sini tulisannya ada 3 cm dan tambah 5 mm. Nggak usah dibingungkan 5 mm ini nah, ya. 5 mm itu kan sama dengan 0,5 cm. Jadi 3 tambah 0,5 3,5 kan gitu. Nah, untuk mengukurnya berarti tinggal kita lihat 3,5 ini tinggal kita kurangi dengan 1 cm, maka didapat panjangnya adalah 2,5 cm. Nah, ini alasan yang kedua. Kenapa kita harus mengukur dengan sudut pandang tegak lurus kan gitu. Nah, kalau misalkan kita miring di sini cuma dapat 3 cm kan gitu. Kalau miringnya sebelah sini kita dapatnya nanti pembacaannya 5,5 cm. Oke, selanjutnya. Nah, di situ Mister itu ada satuannya yang desimeter. Desimeter itu adalah dari 0 ke 10 ini namanya desi. Kalau yang ini namanya senti. Nah, kalau yang kecil namanya mili. Maka dari itu kenapa kok kalau garis kecil-kecilnya itu milimeter itu kan 0,1 senti. Jadi kalau kamu baca ya 5, 5,1, 5,2 dan seterusnya gitu ya. Oke.
Nah, kalau misalkan kamu ingin mengukur yang lebih dari Ustazah gimana? Kan nggak bisa kalau pakai mistar. Oke, kalau nggak bisa pakai mistar, berarti kita pakai pita pengukur. Nah, pita pengukur ini kita lihat animasinya. Oke, nah pembacaannya itu sama seperti penggaris gitu ya. Kemudian kita ke jangka sorong. Oke, jangka sorong di sini dia punya dua skala ya, yang kayak SMP dulu. Nah, dua skala ini ada yang namanya skala utama, kemudian ada yang namanya skala nonius atau skala Vernier, sama aja. Nah, untuk pembahasannya kita lihat di animasinya. Oke, cara menggunakannya adalah yang pertama kita putar dulu katupnya atau kuncinya. Nah, kemudian kita geser rahangnya gitu ya. Nah, sebelum memasukkan bendanya kita kembali lagi ke skala utama. Mana sih yang namanya skala utama? Ini loh. Nah, itu namanya skala utama. Pembacanya sama seperti penggaris. Nah, di skala utama itu kan ada setiap bagian bernilai 1 mm. 1 mm itu apa? Kan sama, 1 mili itu kan 0,1 cm. Jadi nanti kamu bacanya kalau di situ 0 berarti lanjutnya 0,1, 0,2. Kalau 1 ya 1,1, 1,2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian skala nonius. Nonius itu yang mana sih? Nonius itu yang bawah ini loh. Inilah yang bawah itu ya. Nah, tapi angkanya nonius itu dia bukan angka aslinya. Nah, di situ angkanya di nonius itu setiap bagian bernilai 0,1 mili atau 0,01 cm. Gitu, lihat 0,01 cm. Jadi kalau angkanya menunjukkan 1 di situ berarti ya nilainya 0,01. Kalau menunjukkan 2 berarti ya 0,02. Kembali ke cara pengukuran. Nanti tinggal kita masukkan bendanya, kemudian kita rapatkan kembali dan kita kunci penjepitnya. Begitu untuk tata cara penggunaan jangka sorong. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengukur besaran panjang dengan jangka sorong? Kita lihat dulu. Nah, di sini jangka sorong itu punya skala utama. Yang saya tunjukkan namanya skala utamanya ya, yang bawah skala nonius. Untuk pembacaan skala utama itu bagaimana? Oke, dilihat dulu. Nah, kamu lihat garisnya nonius, garisnya yang utama, tapi sebelum nolnya nonius. Dilihat ya. Nah, garis depannya sebelum 0. Kira-kira angka berapa itu? Kita lihat ya. Angka 2 berarti 2,1, 2,2, 2,2. Kalau 2,3 gimana Ustazah? Nggak bisa karena 2,3 itu kan setelahnya 0, maka bukan itu yang kita pakai ya, tapi yang depannya. Dilihat ya. Nah, pembacaannya ketemu berapa? 2,2 cm. Jadi garis sebelum 0 nonius itu membaca skala utama. Kemudian untuk yang skala nonius bagaimana? Nah, membaca skala nonius adalah kamu lihat garisnya nonius ya, garis angkanya nonius tapi yang berhimpit dengan atas. Berhimpit itu maksudnya gimana? Yang sejajar, yang lurus dengan yang atas. Dilihat baik-baik. Oh, di angka berapa ya kira-kira di situ? Situ enggak, itu juga enggak. Oh, ternyata ini Ustazah angka 4. Benar enggak ya? Kita lihat dulu. Nah, dilihat angka 4. 4 tadi Ustazah bilang apa? 4 itu bukan angka aslinya kalau nonius ya, maka harus dikalikan berapa? Dikalikan 0,01. Jadi jadinya adalah 0,04 cm. Baru kemudian dijumlahkan hasilnya jadi 2,334. Ustazah lupa satuannya kalau untuk jangka sorong adalah sentimeter. Oke ya. Nah, yang selanjutnya kita mengukur besaran diameter luar benda. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama kita buka dulu kuncinya, kemudian kita geser rahangnya, baru bendanya kita masukkan, kita geser kembali, dirapatkan, kemudian tutup kuncinya gitu ya. Berapa hasilnya kira-kira? Nah, dilihat. Nah,
Oke, dilihat garisnya skala utama sebelum nolnya nonius. Nah, ternyata di situ menunjukkan angka 2,8 ya. Kemudian noniusnya gimana Ustazah? Nah, cari angkanya nonius yang berhimpit. Oh, ternyata yang berhimpit itu di angka 0 juga Ustazah. Terus bagaimana? Makanya tetap kita ngambil noniusnya adalah yang angka 0. Jadi 0 dikalikan 0,01 ya tetap 0. Maka akhirnya hasilnya adalah skala utamanya di 2,8, noniusnya apapun yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Sehingga 2,8 ditambah 0 ya tetap pembacaannya adalah tepat di angka 2,8. Seperti itu ya. Satuannya tetap dalam sentimeter. Oke, itu untuk pembacaan kalau diameter luar. Sekarang lanjut. Bagaimana cara mengukur untuk diameter bagian dalam benda? Kita pakai rahang yang mana Ustazah gitu ya. Oke, sama. Kita buka kuncinya, masukkan bendanya. Nah, geser rahangnya. Kita pakainya adalah yang rahang atas. Nah, membacanya bagaimana? Tetap sama nak membacanya. Skala utamanya kamu lihat garisnya utama sebelum nolnya nonius. Ternyata di situ ketemunya di angka 2,6. Ya, 2,5 kan di sebelah situ. Maka garis setelahnya adalah 2,6. Selanjutnya untuk skala nonius bagaimana? Sama, skala nonius kamu cari angka yang berhimpit dengan yang atas. Oh, ternyata yang berhimpit noniusnya di angka 1 Ustazah. Tapi satunya ingat harus dikalikan dengan 0,01. Maka akhirnya noniusnya tetap 0,01, skala utamanya di 2,6. Jadinya 2,61. Seperti itu ya. Oke. Kemudian bagaimana cara mengukur kedalaman benda dengan menggunakan jangka sorong? Oke, caranya sama. Kita buka katup penguncinya dulu, kemudian letakkan bendanya di ujung. Nah, baru habis itu rahangnya digeser. Nah, diingat di situ harus sampai menyentuh ujung gelas. Oke ya. Baru setelahnya kita kunci untuk merapatkan. Nah, berapa hasilnya? Dilihat. Skala utama konsepnya sama. Lihat garis sebelum nolnya nonius. Oh, garisnya di situ ada di angka depannya sini garisnya di 4,3 Ustazah. Ya, 4,3. Kemudian untuk noniusnya bagaimana? Lihat noniusnya. Ingat ya, garis nonius yang sejajar. Oh, ternyata yang sejajar di situ di angka 3 Ustazah. Maka 3-nya ini nanti harus kamu kalikan dengan 0,01. Jadinya noniusnya ketemunya di 0,03. Dijumlahkan dengan utama 4,3. Akhirnya jadinya pengukurannya 4,33 gitu ya. Oke, setelah kita ke jangka sorong, maka lanjut ke alat ukur berikutnya adalah mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini bisa digunakan untuk mengukur panjang, lebar, atau diameter benda yang berukuran kecil atau tipis gitu ya. Sama, di sini dia punya dua skala, ada yang namanya skala utama yang di situ atau skala tetap. Nah, kemudian ada namanya skala tabung atau nonius. Nah, ini bukan skala tetap ya tulisannya yang di situ. Itu namanya skala tabung. Jadi yang ditulis di situ salah. Bagaimana penggunaannya? Oke, kita klik rahang pemutarnya, kemudian kita masukkan bendanya, baru nanti kita tutup lagi dan dikunci. Nah, lanjut ke bagaimana cara kita untuk mengukur besaran panjang dengan mikrometer. Sama ya. Nah, seperti itu caranya. Bendanya kita masukkan, kemudian kita rapatkan kembali. Nah, baru nanti kita klik kuncinya. Dilihat. Oke. Nah,
Di situ muncul pembacaan, tetap ada 2 skala. Oke ya. Di situ itu adalah skala utamanya. Nah, yang itu namanya skala nonius. Untuk skala nonius semuanya tetap harus dikalikan 0,01. Tapi bedanya kalau tadi 0,01 cm untuk jangka sorong, kalau mikrometer 0,01 milimeter. Satuannya milimeter. Oke ya. Nah, untuk skala utama dilihat, oh di situ ada angka 0, kemudian ada 1. Nah, tengah-tengahnya ada 0,5. Bedanya pembacaannya tadi ya. Ternyata di situ garisnya yang terbaca adalah yang angka 1. Apakah di bawahnya 1 ada garis lain? Nggak ada Ustazah. Maka yang terbaca di situ skala utamanya adalah 1. Kemudian setelah skala utama, skala nonius bagaimana? Sama. Lihat yang sejajar. Yang sejajar di situ garisnya adalah setelah 10 maka 11. Nah, 11-nya tetap sama, harus dikali 0,01. Jadinya ketika dijumlah pengukurannya menunjukkan angka 1,111. Seperti itu ya. Paham ya nak ya, untuk mikrometer dan jangka sorong. Nah, kita coba lagi yang lainnya, tapi nggak usah pakai benda ya, karena ini muternya Ustazah harus manual, jadi agak lama. Nah, Ustazah tunjukkan saja untuk pembacaan yang skala utamanya. Kalau misalkan skala utamanya terlihat hanya itu saja. Nah, kalau yang tadi kan yang terlihat hanya angka 1 saja ya. Kalau misalkan yang terlihat itu seperti ini, dilihat dulu. Nah, misalkan seperti itu, ada angka 2, ya kan, 1,5 2. Nah, setelah 2 di situ ternyata garis kecil bawah itu kelihatan Ustazah. Karena garis kecil bawah itu sudah kelihatan, maka skala utamanya sudah bukan 2 lagi, tapi kita masuknya adalah 2,5. Kemudian untuk noniusnya dilihat yang kenceng. Oh, yang kenceng ternyata di angka 15 Ustazah. Maka 15-nya harus dikali 0,01. Maka kalau dijumlah 2,5 ditambah 0,15 ketemunya adalah 2,65. Oke, kita lanjut ke mengukur besaran massa. Nah, apa aja sih alat yang digunakan untuk mengukur besaran massa? Jadi kita bisa menggunakan neraca atau timbangan. Nah, misalkan yang pertama adalah timbangan batu. Timbangan batu itu yang kayak gimana? Itu loh kayak yang di pasar-pasar kalau kamu nimbang. Kan sama kan, bendanya dimasukkan dulu yang mau diukur, kemudian timbangan batunya tinggal dicari yang seimbang. Kemudian bisa juga pakai neraca 2 lengan, seperti itu contohnya di animasi. Oke, lanjut, bisa juga menggunakan neraca dapur atau neraca elektrik. Misalkan di situ, di timbangan elektrik 500, sama kan kayak yang manual. Nah, bisa juga massa itu dengan neraca pegas. Nah, seperti itu penggunaannya. Ketemunya, oh ternyata di angka 10 kilo gitu ya. Itu animasi untuk mengukur massa. Oke, selanjutnya kita mengukur besaran volume. Volume itu apa sih? Volume itu kan isi atau yang ada di dalam suatu ruang. Bisa digunakan, caranya adalah bisa dengan rumus, bisa dengan gelas ukur, bisa juga dengan gelas berpancur. Kalau rumus ya kayak matematika biasa ya, tinggal dilihat kalau kubus seperti itu, ini kalau balok, kemudian silinder, nah itu, kemudian kerucut, rumus volumenya seperti itu, dan bola. Jadi kayak matematika yang dulu gitu ya.
Nah, sekarang mengukur volume dengan gelas ukur. Bagaimana caranya? Ya sama, misalkan volume awalnya sebelum dikasih batu 50. Kemudian batunya dimasukkan. Nah, seperti itu. Ternyata volume akhirnya dia jadi 80. Maka, nah volume batunya sama seperti pengurangannya atau selisihnya. Kemudian mengukur batu dengan gelas berpancur. Nah, jadi akhirnya airnya keluar. Dilihat, oh ternyata volume batu itu sama dengan volume air yang berpindah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengukur waktu. Itu adalah jam matahari. Jadi sebelum ada jam digital kayak sekarang, orang dulu itu pakainya adalah jam matahari seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan kalau waktu berarti ini konversinya ya 1 menit 60 detik, 1 jam itu ya 3600 detik. Kalau 1 hari ya tinggal 3600 dikalikan 24 jam segitu. Nah, mengukur besaran waktu bisa juga dengan jam pasir kan gitu. Orang dulu ya. Kemudian yang paling sekarang ya kita pakai jam biasa atau pakai stopwatch dengan menekan start, kemudian diklik untuk stop, kemudian di restart kan gitu. Nah, oke, sekian untuk materi pengukuran kali ini. Jadi kita hanya flashback saja ya materinya SMP untuk pengenalan awal. Terima kasih untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.